Kita sungguh bersyukur pada Tuhan, kesempatan yang indah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Menarik, firman Tuhan ini berbicara tentang satu poin yang penting, bahwa waktu kita lakukan segala sesuatu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa tujuannya harus untuk Tuhan? Karena kalau untuk manusia, apa yang kita kerjakan itu tujuannya kecil sekali. Artinya kita hanya menyenangkan manusia. Sementara manusia adalah wakil Tuhan yang mungkin menjadi atasan atau bos kita. Padahal Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Bapa di sorga. Tuhan mempercayakan Tuhan yang kecil di dunia ini. Untuk kita bisa setia melakukan perkara yang kecil, maka dipercayakan perkara yang besar untuk kita mengerjakannya. Tapi prinsipnya adalah Tuhan yang ada dalam dunia ini sementara, mereka wakil saja. Maka waktu kita kerja, pandanglah kepada Tuhan. Mungkin kita dapat salary yang kecil, atau mungkin kita kurang dihargai, tapi kita tidak mengapa, tetap kerja sesuai dengan tugas tanggung jawab kita, semampu kita, sekuat kita, semaksimal yang bisa kita kerjakan dengan segenap hati kita. Yang kedua adalah, kalau orang tidak respect kepada apa yang kita kerjakan, kadang-kadang kita menjadi berkecil hati. Kita menjadi kecewa, kita menjadi mungkin marah, kita mungkin jengkel. Nah, maka jangan pernah berkecil hati. Sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita kerjakan punya makna di hadapan Tuhan. Kalau memang tujuannya untuk sesuatu yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin bos kita kurang senang dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita tahu hal yang kita kerjakan ini benar, menyukakan hati Tuhan, ini yang sudah terbaik untuk tujuan, bukan hanya kemajuan perusahaan, tetapi untuk tujuan yang tinggi, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka kita bisa bersuka cita kita melakukannya. Kadang-kadang belum tentu orang suka, respect dengan apa yang kita kerjakan. Maka kita jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ciut, jangan pernah berhenti mengerjakan hal-hal yang benar. Karena tujuannya adalah kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang-kadang orang tidak respect dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu tidak menguntungkan. Kadang-kadang orang tidak peduli dengan apa yang kita kerjakan, karena mungkin mereka tidak mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi tidak mengapa, kita tetap jalan melakukan tugas tanggung jawab kita. Sebesar apapun yang bisa kita kerjakan pasti bermakna untuk hormat kemuliaan namanya. Jadi dalam bagian ini kita diminta untuk perbuatlah segala sesuatu itu dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Dengan kata lain, kita harus mengingat apapun yang benar yang kita kerjakan di hadapan Tuhan pasti menyenangkan hatinya. Tapi apapun yang kita kerjakan yang tidak benar, maka Tuhan akan melihatnya. Nah, ini mengingatkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu. Mungkin manusia tidak tahu, mungkin manusia tidak mengerti, mungkin manusia tidak respect, nggak masalah. Yang penting Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan adalah Allah yang mulia, yang merupakan pribadi yang sangat jelas tahu tentang kemurnian hati kita. Jadi kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan mendapat atau menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat, mungkin upah kita kadang-kadang kita dapatkan dari bos kecil yang ada dalam dunia ini. Baik bos yang dipercayakan di perusahaan, maupun dalam tanda kutip bos yang ada di gereja yang menentukan salary bagi kita atau gaji bagi kita. Tapi tidak mengapa, mungkin mereka salah menakar apa yang harus kita terima. Mereka mungkin mengurangi atau mereka memberi banyak,
Tapi Tuhan tahu apa yang cukup, apa yang pantas untuk kita terima. Maka jangan berkecil hati. Mungkin kita dapat dari sini sumbernya kecil, tapi Tuhan bisa buka sumber yang lain. Tuhan juga memberikan kepada kita bijaksana, kepintaran, kekuatan. Itu juga bahagia sebagai upah. Karena upah tidak selalu harus berupa materi saja. Mungkin Tuhan datangkan teman-teman, ada relasi. Mungkin Tuhan berikan suatu bijaksana, pengalaman. Mungkin Tuhan berikan kepada kita suatu wawasan yang luas. Ada maksud Tuhan. Sama seperti misalnya Yusuf dibawa ke Mesir. Secara langsung belum dapat upah yang luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan upah yang layak bagi dia. Nah, sehingga dalam bagian ini, ingatlah bahwa Tuhan tahu menakar upah yang harus kita terima. Maka kita jangan menggerutu, jangan marah, jangan kecewa. Bahkan jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah yang layak untuk kita terima. Mungkin manusia kadang-kadang memberikan sesuatu tidak layak, tapi Tuhan bisa memberikan yang layak, yang besar bagi kita. Maka harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang besar untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan berlayak menerima yang terbaik dari anak-anaknya. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhanlah atau Kristus adalah Tuhan dan kita itu adalah hamba. Jadi waktu kita mengerjakan segala sesuatu, ingat, kita sedang sebagai hamba yang mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dia layak menerima yang terbaik. Yesus sudah menjadi teladan, melakukan yang terbaik, sampai dikatakan sudah selesai. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Allah Bapa, menikmati persekutuan yang indah. Akan lebih indah bila kita sudah mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar, untuk tujuan hormat kemuliaan Allah Bapa, dan sudah selesai. Hati kita puas, dan kita menikmati bahagia. Terpujilah nama Tuhan. Amin.